Film animasi Merah Putih One for All dikatakan telah dibatalkan di salah satu bioskop yaitu Cinepolis dan ini sudah disampaikan secara resmi oleh mereka melalui laman Instagramnya. Ngapain sih nih pada boikot film Merah Putih One for All? Nggak nasionalis amat? Ya udah sih kan cuma animasi. Kalau kualitasnya jelek emang kenapa? Kan yang penting niatnya bagus. Kalau semua film lokal harus setara Pixar dulu baru mau ditonton, ya industri kita nggak bakal maju. Kenapa kalian jangan nyuruh ini ya? Larangan adalah perintah. Anas review. Pesentik. Aduh, gua pusing. Gua baru kelar nonton Merah Putih One for All untuk menyelamatkan 283 juta penduduk Indonesia untuk semakin yakin nggak usah nonton film Merah Putih One for All. Kalau 18 layar. Permintaan CGV, Cinepolis, minta kepada kami supaya nanya, Pak, kapan DCP-nya dikirim? Merah Putih One for All yang bikin satu negara emosi. Yuk kita bahas. Kenapa filem sampah Indonesia? Kenapa filem sampah Indonesia? Sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia. Okay, kalau di Jepun kita ada sebut anime kan? So di Malaysia ni kita ada sebut anime. Pada permulaannya disebut sebagai animation Animation Malaysia, Animation Mind. Tapi selepas lama kita gunakan dengan pihak MDEC menerajui bahagian animasi ni, dengan kita pun cakap kita coin lah term tu, anime. Budget pembuatan film ni 6,5 miliar itu benar, Pak? Enggak benar. 6,5 miliar itu tidak benar. Kami juga shock kaget bisa muncul narasi begitu, apalagi ada embel-embel itu anggaran. Loh, yang pertama kali tercetus 6,5 miliar ini dari mana, Pak? Bukan dari Bapak? Bukan. Katanya ada tulisannya dari... Nah, ya itu kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini diklaim sebagai film animasi anak Indonesia pertama yang mengusung tema kebangsaan. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irian Umar menegaskan lembaganya tidak bertanggung jawab dalam pembuatan film animasi Merah Putih One for All. Kementerian Ekonomi Kreatif juga tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk produksi film yang dikerjakan oleh Perfiki Kreasindo. Iren menjelaskan, keterlibatan kementeriannya sebatas menerima audiensi dari perwakilan tim produksi film animasi itu. Saya sendiri menerima audiensi tim produksi film beberapa waktu yang lalu, di mana saya menyampaikan beberapa masukan, ujar Iren melalui akun Instagram. Iren menjelaskan, audiensi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap para pekerja kreatif dan menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berkarya selama memberikan dampak positif. Ia menambahkan bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif tidak memberikan bantuan apapun, termasuk anggaran. Film animasi Merah Putih One for All dikatakan telah dibatalkan di salah satu bioskop yaitu Cinepolis dan ini sudah disampaikan secara resmi oleh mereka melalui laman Instagramnya. Ternyata terdapat juga gerakan influencer lainnya yang meminta tolong kepada netizen untuk memboikot film ini. Kita tahu sendiri bahwa film Merah Putih One for All itu dijadwalkan tayang mulai tanggal 14 Agustus di seluruh Indonesia. Ternyata beberapa bioskop yaitu Cinepolis memutuskan untuk membatalkan penayangan film tersebut karena berbagai macam alasan dan ini disampaikan langsung di Instagram official milik mereka. Nah, sebenarnya film Merah Putih One for All itu masih tayang juga namun di beberapa bioskop di Indonesia, termasuk XX1 dan tidak merata di seluruh Indonesia. Beberapa influencer dan netizen menyebutkan bahwa film ini akan membuat standar film di Indonesia menjadi menurun. Itulah alasannya terjadi gerakan boikot di beberapa tempat dan menuturkan kepada masyarakat untuk tidak FOMO, menonton alias tidak ngebet untuk mereview film ini. Karena dengan begitu, film ini tidak akan laku. Nah, diketahui bahwa sebelum film ini beredar, ada film lain juga yang merupakan animasi dan sangat bagus. Contohnya adalah film Jumbo. Film ini bisa dikatakan salah satu standar animasi yang paling bagus untuk diikuti. Sayangnya ketika film Merah Putih tayang, standar kualitas animasi di Indonesia otomatis akan menurun. Dan beberapa animator juga akan berpikir bahwa kualitas yang mereka buat tidak usah bagus-bagus, karena yang jelek aja bisa laku. Ngapain sih nih pada boikot film Merah Putih One for All? Nggak nasionalis amat? Ya udah sih kan cuma animasi. Kalau kualitasnya jelek emang kenapa? Kan yang penting niatnya bagus. Kalau semua film lokal harus setara Pixar dulu baru mau ditonton, ya industri kita nggak bakal maju. Ya nggak gitu juga. Lagian aneh banget, film tentang persatuan dan kebangsaan malah dicari-cari kesalahannya. Ironi anak bangsa. Katanya cinta tanah air, tapi yang didukung justru film-film luar negeri. Tapi banyak yang boikot bukan semata karena benci karya lokal. Mereka kecewa karena film ini dibuatnya tuh terburu-buru. Kualitas visualnya
juga ya nggak layak untuk di bioskop. Dan anggaran besar ya kerasa sia-sia. Jadi ini bukan soal anti-Indonesia, tapi justru bentuk cinta. Karena kalau kita asal dukung tanpa kritik, kita cuma ngajarin industri buat puas di level seadanya. Dan rasa cinta yang sesungguhnya ya kadang justru hadir dalam bentuk penolakan. Kenapa kalian jangan nyuruh ini ya? Larangan adalah perintah. Panas review. Pesen tiketnya dulu. Mana posternya kok nggak ada sih? Kasih dulu tiketnya. Paham ya? Gue heran kenapa yang masuk itu selalu ketawa-ketawa. Kayaknya mereka itu seneng dan bangga deh sama film karya anak bangsa. Nah, ini. Grafiknya bagus, tiap perpindahan cerita. Karakternya berekspresi, voice overnya keren banget. Mending kalian tonton juga sebelum tiketnya kehabisan. Ini bisa di-refund nggak? Aduh, gua pusing. Gua baru kelar nonton Merah Putih One for All untuk menyelamatkan 283 juta penduduk Indonesia untuk semakin yakin nggak usah nonton film Merah Putih One for All. Kalau di sini orang-orang produser sutradara menjanjikan bahwa di trailer itu hanya gambaran kecil saja, di film nanti bakal lebih bagus. Nol besar, mulai dari grafis berantakan seperti PS1, PS2, sound desainnya bener-bener berantakan, dimana kadang kecil, kadang kegedean, kadang dubber nggak kedengeran, kadang boom kayak gitu, kayak berasa film horor. Dan untuk sebuah film anak-anak ini sound desainnya berantakan parah, plus juga skenarionya berantakan. Ini lagi-lagi film yang dialognya yang masih berantakan, belum dijahit tapi dipasangkan ditumpuk jadi satu, seperti ibaratnya menggunakan AI langsung proof dijadikan satu, short digabung seperti itu guys. Kemudian juga dari dubbernya, dimana anak-anak ini kan melambangkan banyak sekali anak-anak daerah, ada yang Betawi, ada yang dari Timur, ada yang dari Medan. Itu logatnya nggak ada sama sekali logat daerahnya, cuman ditambahin embel-embel beta. Setelah itu ya bebas pakai bahasa Indonesia biasa gitu logatnya. Terus untuk Betawi cuman ye gitu, apaan kayak gitu. Kemudian juga pergerakan animasinya ampas parah. Di sini yang gue paling kesel adalah banyaknya footage ataupun aset-aset yang udah ditampilkan di awal ditampilkan lagi karena mereka kekurangan aset. Kelihatan banget di sini asetnya itu, dan menyaksikan Merah Putih One for All ini serasa ngelihat NPC yang dijadikan film. Semua NPC ditempel. Bahkan yang gue lucu ada kayak jalan jembatan kayak gitu, yang lainnya lewat jembatan, ada yang satu melayang di depan, di belakang terbang, nggak butuh jembatan. Itu ada juga karakter-karakter yang terjatuh gitu, jatuhnya udah parah, udah kayak patah tulang, tiba-tiba muncul lagi gitu, terendam di lumpur, nggak tahu nih terendam apa. Dan bener-bener ini untuk anak-anak 5 tahun sampai 15 tahun ke atas saja nggak layak gitu. Apalagi untuk kita dewasa sangat gampang untuk menemukan di mana kekurangan-kekurangan dari film ini. Dan gue benar-benar kecewa dengan perkembangan Indonesia yang udah 80 tahun merdeka, dengan udah adanya film Jumbo, dengan adanya film-film yang lebih layak untuk ditampilkan di bioskop. Kenapa ini bisa lolos ke bioskop? Dan juga di bioskop jagaannya di sini benar-benar ketat banget, security-nya ketat banget. Video gue yang ngevlog di depan posternya pun dihapus. Dan ya, gue pusing dengan film ini. Dan di sini gue semakin meyakinkan kalian bahwa film ini tidak layak jual, tidak layak untuk distribusi, dan lebih baik kalian simpen duit 40 ribuan kalian. So di review gue memberikan skor untuk film Merah Putih One for All-nya ada di angka 0,5/10 karena ada lagu Indonesia Rayanya aja. Indonesia 18 layar. Permintaan CGV, Cinepolis, minta kepada kami supaya nanya, Pak, kapan DCP-nya dikirim? CGV minta, Pak? Loh, minta, Cinepolis minta. Kapan Pak dikirim poster sama ini supaya kami bisa gini-gini? Saya bilang mohon maaf, kami senang. Tapi maaf ya, kondisi kami nggak bisa. Bagaimana kalau kita kerjasama? CGV, Cinepolis, memproduksi DCP dan poster, mau buka berapa layar, nanti diperhitungkan dari hasil penonton. Wah, kayaknya kita belum pernah kerjasama seperti itu. Wah, luar biasa ya negosiasi. Ya udah,
Saya takut masuk Netflix ini Pak. Merah Putih One for All yang bikin satu negara emosi. Yuk kita bahas, tapi sebelumnya aku mau ngasih lihat kalian ini guys. Nih, aku baru habis nonton ini. Kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah animasi pertama di Indonesia. Judulnya Si Huma. Selamat datang di Kacamata Natya. Si Huma adalah animasi pertama di Indonesia yang tayang di TVRI tahun 1983. Menurut kalian gimana? Bagus kan? The fact that it was made more than 40 years ago makes it even more amazing. 40 tahun yang lalu kita udah bisa bikin begini loh. Itu kenapa orang-orang Indonesia pada kesel. Kok bisa Merah Putih One for All yang dibuat di tahun 2025 kalah sama animasi pertama di Indonesia yang dibuat tahun 1980-an dan animasi di Indonesia yang dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat track recordnya, sebenarnya industri animasi di Indonesia itu udah mulai berkembang pesat di awal tahun 1990-an sampai 2000-an. Bahkan di tahun 2003, Indonesia udah berhasil bikin animasi hybrid 2D and 3D lewat film berjudul Janus Prajurit Terakhir. Keren kan? Gak berhenti sampai situ loh. Animasi di Indonesia terus berkembang bahkan dapat banyak penghargaan internasional. Pernah dengar film animasi Battle of Surabaya kan? Pembuatan animasi ini butuh waktu 3 tahun bahkan memakan biaya hingga 15 miliar rupiah. Tapi mereka bisa meraih 33 penghargaan internasional. Salah satunya Hollywood International Motion Pictures Film Festival di tahun 2018 untuk kategori Best Animation. Dan masih banyak animasi Indonesia lainnya yang gak kalah bagus dan terkenal di dunia internasional. Nusa yang tayang di platform global, dan kemarin yang paling fenomenal Jumbo yang tayang di 17 negara. Itu baru karya anak bangsa yang membanggakan. Well ya, Merah Putih One for All emang karya anak bangsa sih, tapi kalau membanggakan... Sebenarnya masih banyak ketidakjelasan dan kesimpang siuran mengenai Merah Putih One for All ini. Katanya budgetnya awalnya 6,7 miliar, tapi ternyata produsernya konfirmasi cuma 1 juta. Terakhir sih aku dengar katanya ada petisi yang menolak penayangan film ini di bioskop. Kenapa filem sampah Indonesia? Kenapa filem sampah Indonesia? Sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia. Dan boleh pula tu dia post paruh je, kan? Nampak sangatlah aku ni jahat kan? Belah post penuh, barulah orang faham apa konteks sebenar video yang aku buat tu ya. Aku scroll lah TikTok aku ke bawah-bawah, aku banyak support filem daripada seberang ni. Aku siap interview dorang, aku siap promote, aku siap apa. Enak macam ni je dia. Tak sangka awak kecewa saya je. Faham kan? Kita faham. Sebab katanya filem kita ni tak berkualiti kan. Katanya animasi kita ni tak ada boleh buat orang sedih kan. Gue nggak yakin kalian nonton Upin Ipin nangis. Itu jarang banget kan kalian nonton Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali nangis. Itu dari segi itu yang menurut gue ini lebih baik daripada film Malaysia untuk segi pengolahan rasa dan juga pengemasan film. Kita tuh juaranya di sana. Makanya banyak film-film kita, sinetron kita di Malaysia tuh laku banget karena memang kita cukup unggul lah untuk pengolahan rasa dari film yang sampai saat ini menurut gue dari film Malaysia tuh belum bisa. Macam mana kau nak nilai kualiti filem kita orang kalau filem kita orang pun kau tak tengok lagi? Sebagai orang yang selalu menonton filem-filem Indonesia ni, tak semua bagus. Ya ada je yang macam banyak sebenarnya. Ada yang bagus, aku tak dapat dinilai. Sama juga dengan filem Malaysia, ada yang bagus. Mana cakap apa? Sekarang dia ambil klip ni, tengoklah nanti muka ni akan tersebar ke mana-mana. Ini kita kena sedih. Macam mana kita faham je kan. 78. Okay, kalau di Jepun kita ada sebut anime kan. So di Malaysia ni kita ada sebut anime. Pada permulaannya disebut sebagai animation mine. Animation Malaysia, animation mine. Tapi selepas lama kita gunakan dengan pihak MDEC menerajui bahagian animasi ni, dengan kita pun cakap kita coin lah term tu anime bersama-sama kan. So saya rasa anime ni satu perkataan, satu term yang sangat bagus untuk digunakan. Satu dia rasa macam anime, satu dia memang animation. Satu ialah mine tu rasa dekat. Bukan untuk orang Malaysia tetapi juga untuk penonton-penonton juga. Dan saya rasa antara identiti anime ni bukan lagi segi grafik sahaja, tapi lagi segi message yang dibawa. Saya rasa dunia memerlukan again tentang harmoni, hidup bersama. Saya rasa Malaysia boleh menjadi contoh negara yang neutral. Anime buat masa ini banyak player dia, tapi saya rasa boleh diperbanyakkan lagi. Dan perlu ada polisi dari segi government untuk push. Kalau kita tengok lagi Japan kan, sekarang negara Jepun, mereka yes memang industri yang buat anime ni, tetapi kerajaan mereka membantu. Bukan setakat membuat, dia ada maybe ada tax dia ke, ekosistem yang disediakan. Itu yang saya rasa diperlukan lah. Sebagai contoh, saya kalau buat animasi Mekamato tu, itu satu kos. Mungkin itu pun dah mahal dah. Tapi bila kita nak dub macam di Jepun, kita memang pakai AAA voice actor ni yang mahal-mahal ni, itu memang very expensive. Lepas tu tak cukup dengan tu, kita kena market lagi. Kalau kita ada produk, macam mana kita nak market pula? Jadi ini yang memerlukan dana. Mungkin kita ada keupayaan untuk mencipta produk-produk
bentuk konten. Tapi bila kita masuk ke dalam retail bagi contoh, kita perlukan kerjasama. Antara kerjasama yang kita buat dengan Ion Malaysia, tapi Ion kan daripada Jepun, so kita pun cuba untuk bekerjasama dengan mereka, dan hopefully kita dapat juga ke Ion ke sana, ke Ion Jepun jugalah. Kita tengok kan animasi West dengan animasi Jepun. Animasi Jepun bila dia bercakap mulut dia bergerak, sangat cost effective bagi saya. Tapi bila dia lawan kan, memang betul-betul seronok aku tengok dia lawan tu kan. So saya rasa apa yang tak ada, yang perlu ada sekarang di Malaysia ialah Animai ni perlu mengambil semangat orang Jepun tu sendiri. Bagi saya di Monster, kita percaya kita boleh buat cerita kita sendiri untuk bukan negara kita sendiri, tetapi untuk rantau ini. Sebab saya rasa banyak orang perlukan sebenarnya resonate dengan kita punya culture, kita punya values. Saya rasa benda ni boleh jadi soft power juga. Antara benda yang kita tak ada dalam industri kita kreatif, kita melihat creativity ni adalah satu silo. Maknanya dia hanya terasing kan. Kalau tengok Korea, saya dulu pergi shopping mall, saya tengok apa pun dia kedai-kedai makan Korea ni banyaknya, siapa nak masuk. Saya tengok Running Man, saya pergi makan. Bila kita menonton, kita menyayangi. Bila kita menonton, kita memahami. Macam Mekamato, background dia Melaka. So saya nak bila orang tengok, dia nak datang melawat Melaka. Kita promote curry puff. Robot tu suka makan curry puff. So bila orang-orang dia tengok, nanti dia nak beli curry puff. Ini akan membuat menjana ekonomi. So saya mengharapkan kepada rakyat, kepada government kan, untuk keep support. Sebab saya percaya animasi ni menjadi kita kata kuasa lunak, soft power. Baca kita tengok anime sebagai contoh. Anime on its own saya rasa menjana ekonomi yang banyak. Tak perlu ada J-Rock ke, tak perlu ada filem dia ke. Yes, it does help. Tapi anime alone boleh membawa minat. Saya first time pergi Jepun, saya nak pergi museum Doraemon dulu. Sebab saya membesar dengan Doraemon. Lepas tu saya masa di sekolah menengah, saya suka robot Gundam tu. Memang itu yang saya mencari lah, nak beli benda tu. Tengok real size tu kan, dekat Odaiba tu. Sekarang ni kat Yokohama pula. So benda ni menjadi satu tarikan tourism. Cuma, again, kepercayaan. Saya percaya benda ni kalau kita keep on doing, lagi 10, 20, 30 tahun maybe, kita akan nampak hasilnya. Dunia zaman sekarang, dunia yang memerlukan konten. Digital content specifically memang diperlukan. Dan kita perlu invest kat sini. Budget pembuatan film ini 6,5 miliar itu benar, Pak? Enggak benar. 6,5 miliar itu tidak benar. Kami juga shock, kaget bisa muncul narasi begitu, apalagi ada embel-embel itu anggaran. Loh, yang pertama kali tercetus 6,5 miliar ini dari mana, Pak? Bukan dari Bapak? Bukan. Katanya ada tulisannya dari... Nah, ya itu kan kita nggak tahu ya, tulisan, berita itu kan bisa dikompilasi macam-macam. Cuma memang saya mendengar salah satu produser kami, teman akrabnya itu media. Ditanya, dia bilang, nggak ada biaya kita, nggak ada budget. Ya hitungannya berapa sih? Itu loh, masa nggak ada hitungannya? Lah dia bilang, kalau kami ini, effort kami, value kami ini diangkakan, ya kurang lebih sekitar 7M. Nah, padahal di awal, saya ngomong kepada rekan-rekan, kami ini mau membuat film kontribusi. Jadi semua kru, talent, manajemen, dapur, dan animator kami tidak ada yang menerima 1 peser pun uang. Itu proyek gotong royongnya bukan ukuran uang, tapi effort. Berarti termasuk Pak Endianto juga tidak ya? Iya, kalau itu dinilai dengan uang, bisa lebih dari 15M, 20M. Kritik lain terhadap film animasi ini disampaikan oleh sutradara Hanum Bramantio. Ia merasa heran karena Merah Putih One for All bisa mendapatkan jadwal tayang di layar lebar. Sementara ratusan film Indonesia lain masih harus mengantri untuk memperoleh kesempatan yang sama. Kok bisa dapat tanggal tayang di tengah 200 judul film Indonesia yang antre? Ujarnya. Hanum menilai bahwa kualitas film tersebut masih belum memenuhi standar industri. Hal ini terlihat dari trailer film yang dianggap sederhana dan minim kualitas. Kalau itu ditayangkan, sudah pasti penonton akan resisten. Hal tersebut disampaikan Hanum melalui akun Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.